Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi yang kedua dari reaction saya akan menanggapi video Habib Rizik yang nuansa ziarah kubro, ya. Akan tetapi sekali lagi itu hanyalah sebuah judul, tapi apa yang menjadi kajian yang dibahas jauh melenceng daripada judul yang disampaikan. Jadi untuk yang kedua ini, coba dicermati oleh pihak Kesultanan Banten. Ketika beliau menjelaskan mengapa ketika kesultanan ataupun Wali Songo ini tidak tercatat di Robitoh. Dan tugas kalangan daripada Wali Songo ini seakan-akan mempunyai hak masing-masing. Ini kan kilahan ya dari Habib Rizik. Karena kenapa? Makanya di awal-awal daripada muncaknya tesis ya, sebelum tesis muncul kan hal ini yang jadi sorotan, yang membuat daripada zuriyah Wali Songo itu memberontak. Karena kenapa? Mereka ini dicatat oleh Robitoh ya, ingat sekali lagi, mereka ini dicatat oleh Robitoh Perhabaib ini, di mana mereka tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika mereka orang-orang yang tidak dicatat oleh Robitoh, maka nasabnya itu terputus. Kan di situ. Makanya ketika Habib Bahar diwawancarai tidak ada. Jadi setelah Asmat Khan ya, itu keturunan Wali Songo itu tidak termasuk daripada keluarga, nasabnya sudah terputus. Jadi nasabnya terputus kepada baginda Rasulullah SAW. Ini kajiannya kan waktu dibahas oleh Habib Bahar itu. Nah, yang jelas kalau hemat saya, ketika Robitoh itu tidak mencatat daripada zuriyah Wali Songo, berarti memang nyata bahwa di situ putuslah nasab daripada zuriyah kalangan Wali Songo. Karena yang mengkonfirmasi yang tercatat di Robitoh, tentu itu akan dicatat pula oleh Naqabatul Ashraf, oleh para nakib, sehingga ketika zuriyah Wali Songo itu tidak tercatat, maka di situ berarti memang secara catatannya itu memang tidak tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Itu kilahan daripada Habib Rizik kan seperti itu. Jadi seolah-olah bagi tugas, padahal itu adalah siasah yang dilakukan oleh Wali Songo terdahulu, bahwa jangan sampai untuk menjaga marwah atau menjaga rahasia daripada kesultanan keturunan Wali Songo itu tidak memberikan dokumen itu ke orang lain atau bahkan mungkin ke para habaib. Dimana mungkin di situ para Wali Songo itu sudah tahu, sudah paham gelagat daripada kalangan habaib Ba'alawi. Harusnya kita berpikir ke sana, mungkin sudah tahu, makanya itu kunci tidak diserahkan atau tidak dibuka bagi mereka yang meminta. Silsilah dikhawatirkan akan mengubah, dikhawatirkan nanti justru akan menambah kalau kunci daripada kesultanan memaparkan tentang keadaan intern daripada kesultanan. Itu harus kita pahami. Makanya sampai saat ini Wali Songo itu tidak gembak-gembor zuriyahnya untuk memproklamirkan diri sebagai zuriyah yang nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Namun tatkala dikonfirmasi secara sejarah, secara ilmu modern yang dimutakhirkan, nyatanya terbukti Wali Songo itu terkonfirmasi D1. Makanya ketika sudah ada yang bisa membuktikan, kok di sisi lain orang tidak mau membuktikan, ini dipertanyakan. Terkecuali selama penelitian ini tidak pernah ditemukan, lain cerita. Jadi karena sudah banyak daripada zuriyah Wali Songo ini terkonfirmasi memang adanya ikatan hubungan antara mereka dan baginda Rasulullah SAW. Ya setidak-tidaknya memang ada unsur Arabnya kan. Tetapi dari lain sisi kalangan Ba'alawi ini bahkan tidak terkonfirmasi Arabnya. Kok bisa mengaku nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW? Jadi perlu dipahami tentang hal itu. Nah, yang disampaikan oleh Habib Rizik kan mengklaim dirinya seakan-akan pembelaan daripada kalangan Ba'alawi saat ini, di mana yang diterangkan oleh Habib Rizik itu bagi tugas ya. Jadi tidak bisa masuk untuk Robitoh ke kesultanan pula tidak bisa masuk ke Robitoh. Ya lucu. Atas kedudukan Robitoh itu yang sudah terkonfirmasi ke Naqabatul Ashraf, Naqobah internasional itu, kok bisa sementara mereka memproklamirkan dirinya sebagai turunan baginda Rasulullah SAW. Nah ini kan memang ada turunan dari Wali Songo. Kok mengapa tidak dikonfirmasi? Tidak mau tahu. Seharusnya kalau kedudukan Robitoh Alawiyah itu lebih tinggi dibandingkan daripada Kesultanan Banten, tentu itu amat sangat mudah untuk mengambil data yang sesungguhnya yang ada di kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia yang meliputi Wali Songo. Begitu saja. Tapi sekali lagi, husnudzon saya kepada semua kesultanan, bahwa mungkin ada satu pesan dari datu ataupun Wali Songo itu sendiri yang berpesan kepada anak turunannya tidak untuk mengungkap, memberikan suatu kunci, dikhawatirkan akan merubah sejarah ataupun akan bombak, bahkan menambah ataupun mengurangi daripada unsur-unsur intern yang sentral yang penting di kalangan kesultanan. Itu saja. Oke, kita simak untuk selanjutnya. Karena Robitoh mencatat Ba'alawi yang di luar kesultanan sudah, seperti atas angka itu dicatat di Robitoh. Sedangkan kesultanan ini punya catatan sendiri, saudara. Nggak boleh orang luar sembarangan dicatatkan ganggu, saudara. Nggak bisa orang luar masuk dalam kesultanan mengurangi apa dari nasab, nggak bisa sampai Robitoh. Nggak bisa masuk dalam kesultanan, saudara. Karena nasab dari kesultanan, saudara, baik ke putri tengah maupun putri, baik kepada sebuah yang lalu, semua dicatat baik-baik oleh sebuah nadir yang ada di kesultanan. Takdir. Makanya Robitoh nggak bisa
merancang suatu kesultanan. Yang kesultanan juga nggak bisa merancang suatu itu. Masing-masing punya tugas, berbagi tugas, saling menghargai. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya kan? Ya bagus bagi Balawi. Nanti mereka yang tercatat dalam sejarah bahwa hanya mereka lah satu-satunya keturunan baginda Rasulullah SAW yang tersambung nasabnya. Kan gitu bagusnya. Ya. Jadi ya untuk memframing ya, untuk berkilah ya baguslah daripada Habib Rizik ini ya, untuk menghilangkan ya hal yang tempoh hari memanas itu menjadi lulu ya dalam hal ini. Ya, padahal sudah jelas keras dari mereka bahwa dari Wali Songo itu tidak tercatat Robitoh, itu artinya nasabnya terputus. Itu saja poinnya. Jelas apa kalian tidak mendengar tuli itu kan dengan perkataan daripada kalangan habaib yang mengatakan bahwa tidak punya turunan. Adapun kalaupun ada keturunan Zuriyah sekarang ini adalah dari pihak putri perempuan, maka kalau dari perempuan terputus ya, jelas gamblang itu video. Jadi sekarang ya, terhalus lagi seakan-akan Balawi ini dia mengakui bahwa mereka ini punya tugas masing-masing dan sebagainya. Ya, tidak demikian ya. Artinya yang absen tercatat ya begitulah. Saya pikir itu adalah lecikan ya yang ada. Jadi biar orang-orang itu umat ini mengakui hanya kain Balawi saja yang sahih, yang tersambung nasabnya terbagi dari Rasulullah SAW. Oke, tentu bagaimana kita lanjut. Selama ini Robito sangat menghargai saudara, yaitu keluarga besar Ahmad Khan daripada keluarga besar Wahid Sul. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Ahmad Khan bukan Balawi, Ahmad Khan bukan Zuriyah, Ahmad Khan bukan turunan Nabi. Tidak ada. Kalau ada di kalangan itu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Bagus dengan Balawi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh dibiarkan. Betul. Akhir. Anak Ya. Jadi kalaupun ada yang menafikan Asmat Khan ini daripada Zuriyah, ya tidak, memang tidak dinafikan oleh kalangan Balawi. Dikatakan oleh Habib Bahar itu ya, memang Asmat Khan itu adalah sambung nasab. Tapi untuk saat ini kalangan Zuriyah itu terputus, sekali lagi terputus. Jadi kalau dia untuk mengadu domba dan sebagainya, siapa yang mengadu domba? Ya tentu dari kalangan habaib itu sendiri yang mengungkapkan hal itu kan. Yang terjadinya tesis itu muncul itu kan karena awalnya dari situ. Tidak akan mungkin itu meledak menjadi dadinya kalau tidak ada sumber itu. Jadi dengan terang benerang, gagah keras, tegas bahwa kalaupun ada Zuriyah Wali Songo itu berarti ngaku-ngaku ya. Jadi ya tentu bisa kita ambil kesimpulannya untuk video ini dan untuk Kesultanan Banten, Kesultanan Wali Songo, Zuriyah Wali Songo lainnya juga. Ya cerdik-cerdiklah kita, pahami dan amati. Jadi dalam hal ini pesan saya, kalaupun itu bagus, kalaupun Raden selama ini tidak pernah memproklamirkan dirinya, tak perlu dia jamaah keliling, tabligh dan sebagainya untuk memproklamirkan bahwa dirinya adalah itu bagus. Akan tetapi kenyataannya dihargai dan dihormati di kalangan di lingkungan masyarakat secara otomatis. Tidak perlu dengan suara yang keras yang lantang seakan-akan menantang segala orang dianggap kecil. Akan tetapi selama ini walaupun apa yang dilakukan oleh kalangan keraton Zuriyah Wali Songo ini nyaman dan tidak sama sekali mereka hina. Sehingga berbeda tentu ketika kita melihat tingkah daripada habaib saat ini ketika dikritisi. Seakan-akan jatuh segalanya, harga diri, moral, kedudukan, keinginan ketika gelar habaib itu copot dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Makanya mereka pertahankan ini dengan berbagai macam cara. Bagaimana untuk mempertahankan nasab habaib saat ini yang dilakukan oleh kalangan habaib. Sehingga provokasi, sehingga apapun itu, ya, narasi mereka gunakan untuk memaksakan seseorang percaya pada mereka bahwa mereka tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Itu saja kawan, mudah-mudahan bermanfaat untuk dalam segala hal. Bahwasanya sebelum Allah memberikan ilmu pada kita, bahwa Allah menganugerahi kita akal, tentu segala sesuatu itu kita akan sharing kembali dengan akal. Masuk akal atau tidak? Ini kalau jatuh kita dulu yang bukan ahli tafsir, ahli kitab ya berkata itu secara simpel saja, tetapi mudah dicerna, mudah dimengerti. Tentunya ini bisa kita jadikan sebuah iktibar dan acuan. Mudah-mudahan tentu yang saya sampaikan membawa manfaat. Salam akal sehat.